Halo kawan pajak dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Opak Asin, obrolan pajak asik dan nyenengin. Gimana nih kabarnya kawan pajak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan kelancaran serta kemudahan dalam menjalankan semua aktivitasnya. Podcast Opak Asin kembali hadir dengan topik yang menarik. Dan untuk kawan pajak yang belum sempat nonton atau terlewat podcast Opak Asin yang sebelumnya, silakan kawan pajak langsung saja ke channel YouTube kita di KPP Wajib Pajak Besar 2. Dan saat ini kita sudah memasuki podcast Opak Asin episode yang ke-10 bersama saya Rati Silviani. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang emas. Namun sebelum kita mulai podcast hari ini, telah hadir bersama kita penyuluh pajak ahli pertama KPP Wajib Pajak Besar 2. Narasumbernya sudah tidak diragukan lagi kinerjanya di perpajakan ya. Narasumber kita hari ini yang sudah hadir yaitu beliau adalah Mas Laurian Arvisa atau biasa dipanggil Mas Yayan. Selamat datang Mas Yayan. Selamat siang Mbak Rati, terima kasih atas sambutannya. Iya, gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali dapat hadir hari ini. Selamat datang di podcast Opak Asin ya Mas Yayan ya. Oke, langsung aja. Jadi di podcast hari ini temanya ini tentang emas ya Mas Yayan ya. Yeah. Jadi kita akan membahas sesuatu yang baru nih, benar-benar fresh, yaitu tentang emas di PMK 48 tahun 2023. Ini aturannya masih baru banget ya, dan tentunya pasti banyak kawan pajak yang bertanya-tanya soal PMK ini ya Mas Yayan. Iya, betul sekali. Nah, Mas Yayan, apa aja sih yang diatur di PMK 48 ini yang terkait dengan emas perhiasan? Jadi baik Mbak Rati, terima kasih kesempatannya. Di PMK 48 tahun 2023 ini yang memang kita tahu baru terbit ya tanggal 28 April kemarin, bahwa ini PMK memang tentang mengatur tentang regulasi dari perhiasan ya, perhiasan. Umumnya itu perhiasan berupa emas, itu bisa berupa emas perhiasan, emas batangan atau perhiasan lain yang bahan dasarnya bukan emas. Misalnya contoh dari perak, perunggu atau bisa berupa batu-batu mulia atau batu-batu akik dan batu-batu perhiasan lainnya, kurang lebih seperti itu. Oke Mas Yayan, jadi ini terkait PPH dan PPN-nya itu dengan emas ini gimana ya Mas Yayan ya? Oke, baik, kita bahas dari perhiasan dulu ya. Iya, Emas itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada emas batangan dan ada emas perhiasan. Sedangkan emas perhiasan ini kita ketahui bahwa biasanya dicetak atau diproduksi oleh pabrikan emas. Nah, yang pertama kita bahas dulu ya aspek PPH. Untuk PPH itu ketika terjadi penjualan atau penyerahan dari emas perhiasan ini ada PPH pasal 22 dengan tarif 0,25% Mbak Rati. Nah, itu wajib dikenakan. Dikecualikan apabila penyerahannya ini dilakukan kepada konsumen akhir seperti kita ini disebut konsumen akhir, itu dikecualikan. Ya betul, seperti kalau Mbak Rati beli perhiasan itu dikecualikan dari pengenakan PPH pasal 22-nya. Selanjutnya yang dikecualikan juga adalah kepada wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu berdasarkan PP 55 tahun 2022. Jadi bisa kita sebut dengan wajib pajak UMKM lah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya PPH 22 ini juga tidak dikenakan pada wajib pajak yang dia mempunyai SKB. SKB PPH pasal 22. Itu dari segi PPH. Selanjutnya kalau dari segi PPN, untuk pabrikan emas, untuk pengusaha yang berbentuk pabrikan ini dia ada dua tarif. Yang pertama itu ada 1,1%. Itu adalah ketika pabrikan ini menyerahkan kepada pedagang emas atau pengusaha emas. Selanjutnya ada tarif 1,65% apabila pabrikan ini langsung menjual ke konsumen akhir. Jadi ketika pabrikan menjual ke konsumen akhir, tarifnya itu sedikit lebih tinggi, yaitu 1,65%. Nah, itu untuk pabrikan. Nah, ini kan udah tadi bahasnya soal pabrikan ya Mas Yayan ya. Nah, kalau untuk pedagang sendiri itu gimana ya Mas? Nah, kalau untuk pedagang sendiri ada sedikit perbedaan. Kalau untuk pedagang sendiri dia mempunyai 3 tarif. Yang pertama ada tarif 1,1. Ini apabila pedagang itu menjual emas yang mana ketika dia pembeliannya itu atas emas yang dijual ini dokumen pembeliannya lengkap berupa faktur pajak atau dokumen impornya. Sedangkan untuk dokumennya yang tidak lengkap, dokumen atas
emas yang dia jual, dokumen pembelian tidak lengkap, tidak ada faktur pajak atau tidak ada dokumen impornya, itu dikenakan penjualannya dengan tarif PPN lebih tinggi 1,65%. Nah, ini perbedaannya. Selanjutnya ada ketika dia menjual ke pabrikan itu tidak dikenakan PPN atau bisa disebut dengan tarif 0%, kurang lebih seperti itu. Oh, di emas ini di PMK ini diatur ya Mas ya, ternyata ada tarif 0% juga ya? Iya betul, itu kalau untuk melakukan penjualan kepada pabrikan emas. Tadi ini soal emas perhiasan ya Mas Yayan ya. Kalau boleh tahu dengan emas batangan ini gimana ya Mas ya, soal PPh dan PPN-nya juga? Oke, baik. Kalau di awal kita telah membahas emas perhiasan, selanjutnya kita bahas ada emas berbentuk batangan. Nah, untuk emas batangan ini, untuk PPh pasal 22-nya sama, 0,25%, dan itu wajib dipungut kecuali apabila sama seperti tadi dijual ke konsumen akhir seperti kita atau kepada wajib pajak yang merupakan UMKM atau bisa disebut dengan memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan PP 55, dan kepada wajib pajak yang mempunyai SKB PPh pasal 22. Selanjutnya untuk dari segi PPN, ini agak unik untuk emas batangan. Emas batangan yang digunakan sebagai cadangan devisa negara itu bukan merupakan objek PPN. Nah, ini sedikit berbeda ya. Ketika emas batangan itu digunakan untuk cadangan devisa negara, itu bukan objek PPN, dalam artian dia tidak dikenakan PPN. Dan emas batangan yang selain itu, selain untuk cadangan devisa negara, itu mendapatkan fasilitas tidak dipungut PPN. Jadi intinya sama-sama tidak ada PPN-nya Mbak Ratih kalau untuk emas batangan ini sendiri, kurang lebih seperti itu. Jadi di emas batangan ini fokusnya dua itu tadi ya Mas ya. Jadi yang pertama untuk cadangan devisa, dan yang kedua selain cadangan devisa gini ya untuk emas batangan ya. Oke. Jadi untuk penjualan perhiasan emas, kalau yang seluruhnya bukan dari emas atau batu permata atau batu lainnya, nah untuk yang ini gimana Mas, PPh dan PPN-nya juga? Oke, jadi perhiasan bukan hanya emas ya, bisa jadi perhiasan itu berupa perak, logam selain perak atau perunggu, dan juga bahan penyusunnya mungkin terdiri dari batu-batu mulia. Nah, ini termasuk kategori perhiasan. Nah, perhiasan seperti ini kembali mekanisme aspek PPh pasal 22-nya sama, itu 0,25%, dan juga ketika dijual ke konsumen akhir itu tidak dikenakan, dan juga kepada wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu dan yang mempunyai SKB. Tetapi untuk selain itu, penjualan kepada selain itu misalnya dari pedagang-pedagang lain, itu ada pemungutan PPh pasal 22 sebesar 0,25%. Sedangkan untuk tarif PPN-nya itu tarif tunggal, yaitu 1,1. Oh, jadi di sini hanya ada satu tarif ya Mas ya? Betul. Yang 1,1% itu tadi ya? Iya. Oke, kita kan tadi sudah ngomong terkait perhiasan emas ini. Misal nih Mas, perempuan ya biasa ya, ibu-ibu ya, saya kalau misalnya pengen cincin atau perhiasan itu kan pengen ada model-model tertentu. Terus betul. misalnya waktu itu saya beli cincin kebesaran, terus saya pengen kecilin, atau cincin yang udah lama mau dipoles lagi. Nah, untuk jasa-jasanya ini ada kena pajak nggak ya Mas? Misalnya untuk jasa benerin cincinnya atau request model-modelnya itu gimana ya Mas? Oke, baik, ini kalau berbicara ini berarti kita terkait jasa ya, jasa yang terkait dengan perhiasan atau emas ya. Jadi di PMK ini juga diatur atas jasa-jasa terkait, misalnya jasa reparasi, jasa custom atau jasa pembuatan, servis segala macam itu terhutang PPh dan PPN, kurang lebih seperti itu. Ibaratnya disamakan dengan jasa-jasa lainnya lah, kurang lebih seperti itu. Jadi PPh PPN-nya juga ada ya Mas ya? Iya, ada PPh dan ada PPN-nya juga Mbak Rati. Jadi ini kan tadi Mas, kalau misalnya untuk tadi kita sudah ngomong soal tarif-tarifnya ya Mas ya. Nah, gimana soal dengan kewajibannya nih Mas Yayan untuk terkait dengan emas ini? Untuk kewajibannya ya. Pertama memang ada terkait kewajiban PPh dan PPN ya. Contoh misalnya seperti tadi, apabila ada jasa, kita wajib melakukan pemotongan atau pemungutan terhadap jasa yang diberikan. Apabila jasanya itu diberikan oleh orang pribadi, itu akan kita lakukan pemotongan PPh 21. Apabila dilakukan oleh badan atau bentuk usaha tetap, itu
akan kita lakukan pemotongan PPh pasal 23, kurang lebih seperti itu. Dan juga ada kewajiban PPN apabila itu terutang PPN. Nah, untuk kewajibannya ini akan saya indikan sebenarnya sama seperti kewajiban PP yang lain. Ketika ada kewajiban pemotongan dan pemungutan, pertama wajib pajak tersebut, pabrikan, pengusaha atau pedagang emas ini pertama wajib membuatkan bukti potong. Ya, apakah itu bukti potong PP 21, 22 atau 23 tergantung bentuk penyerahannya. Apakah dia melakukan penyerahan emas atau melakukan penyerahan jasa, kurang lebih seperti itu. Setelah dilakukan pembuatan bukti potong, otomatis bukti potong itu diserahkan, kemudian bukti potong itu dilaporkan. Bisa dilaporkan di SPT masa PPh 21 atau di 22 atau 23 yang dilaporkan melalui SPT masa PPh unifikasi. Otomatis juga disertai dengan pembayaran atas pemungutan tadi. Sedangkan untuk kewajiban PPN sama seperti penyerahan-penyerahan yang lainnya. Yang pertama itu untuk yang harus saya tekankan di sini, pabrikan atau pengusaha atau pedagang emas tadi sejak berlaku PMK 48 ini maka wajib melaporkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, wajib mendaftarkan. Kurang lebih seperti selanjutnya sama seperti yang lainnya, ketika ada pemungutan PPN itu wajib membuat faktur pajak, wajib melaporkan dan membayarkan atas pemungutan PPN yang telah dilakukan. Kurang lebih seperti itu, Mbak Rati. Iya, jadi ini kewajibannya sama ya Mas Ajan untuk pajak yang pabrikan, pedagang, pengusaha ini sama ya Mas ya? Iya, kewajiban kurang lebih. PPh, PPN-nya Kurang lebih ini ya, seperti Mas itu. Ajan. Nah, dari diskusi kita ini tadi wajib pajak kalau misalnya omsetnya ini belum mencapai 4,8 miliar, itu gimana Mas Yayan? Apakah harus PKP atau gimana Mas? Nah, itu yang diatur di PMK 48 ini bahwa memang diatur bahwa pabrikan, pedagang atau pengusaha emas ini wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi kalau sebelumnya ya aturan umum ketika omsetnya masih di bawah 4,8 atau masih berada di bawah peredaran bruto tertentu berdasarkan PP 55 tahun 2022 itu tidak wajib PKP. Tetapi untuk pedagang emas sendiri, pabrikan emas sendiri ini mempunyai perlakuan berbeda, yaitu diwajibkan sejak berlakunya PMK ini diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, karena akan sangat rugi kalau tidak melaporkan sebagai PKP, Mbak Rati. Kurang lebih seperti itu. Apa aja tuh Mas kerugiannya Mas kalau nggak PKP tuh? Nah, jadi kurang lebih begini, di dalam aturannya itu di PMK itu bahwa ketika wajib pajak ini berupa pabrikan, pedagang atau pengusaha itu tidak melaporkan untuk mengukuhkan diri sebagai PKP, maka dia tidak berhak untuk menggunakan nilai besaran tertentu. Artinya di sini ketika dia tidak berhak untuk menggunakan nilai besaran tertentu dalam perhitungan PPN-nya, otomatis PPN yang tarif normal tadi sebanyak 11% langsung dikalikan total dengan jumlah seluruh penyerahan. Dan bisa kita diartikan dikenakan PPN dengan tarif normal yaitu 11%. Tetapi ketika dia telah mengukuhkan diri sebagai PKP, maka dia berhak untuk menggunakan besaran tertentu, yaitu bisa berupa 10% atau 15%, tergantung dari bentuk penyerahannya. Jadi otomatis dengan demikian, maka atas penjualan emas dari pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP ini bisa kita anggap bisa bersaing lah, kurang lebih seperti itu, bisa lebih murah. Tentu kita akan mencari harga emas yang lebih murah kan, kalau kita bandingkan yang PKP sama non PKP. Betul, pasti kita lebih milih, kita cari yang lebih murah lah, kurang lebih seperti perempuan ibu-ibu kayak saya pasti milih toko yang PKP dengan yang lebih murah dong pasti. Betul, ya Mas. Pasti kita kejar harga yang lebih friendly ya. Kalau non PKP semuanya pasti nggak mungkin beli ke situ ya, beli customer 11% kabur semuanya, ya. pasti cari yang lebih murah. Oke Mas, sebenarnya PMK 48 ini udah berlaku atau belum ya Mas ya? Bisa dikatakan PMK ini sudah berlaku, yaitu berlaku efektif itu 1 Mei 2023, Mbak Rati. Oke Mas Yayan. Baik kawan pajak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode podcast Opak Asin edisi Tarif Emas. Terima kasih atas partisipasinya di podcast Opak Asin episode kali ini. Mas Yayan, boleh nggak satu statement terakhir untuk kawan pajak yang nonton di channel kita hari ini? Oke, baik kawan pajak dimanapun Anda berada,
Dengan ini kami menghimbau sejak berlakunya PMK 48 tahun 2023, karena peraturan ini telah berlaku, kami himbau kepada kawan pajak yang berprofesi sebagai pabrikan, pengusaha atau pedagang emas untuk mengukuhkan diri sebagai PKP. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Terima Rati. kasih Mas Yaya sudah menyempatkan hadir di sini untuk berbagi informasi kepada seluruh kawan pajak. Dan jangan lupa saksikan podcast Opak Asin episode berikutnya, karena episode berikutnya tidak kalah menarik dari episode hari ini. Saya Rati Silviani mewakili seluruh tim dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di podcast Opak Asin berikutnya. Sampai jumpa.